Selamat datang ke Asratillah, Direktur Prophetic Institute. Siap. Selamat datang ke di podcast Rakadon News. Luar biasa ini. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, puasa lancar. Lancar Kak? Ya. Kita bagaimana puasanya? Full saya. Masih full ya? Kecuali kalau promo full ya. Nah, sekarang aktivitas kita di Prophetic Institute apa saya Kak? Prophetic Institute itu adalah lembaga riset dan konsultan. Iya. Nah, jadi khusus di bidang politik, sosial dan kebudayaan. Tapi akhir-akhir ini sejak berdirinya sampai sekarang, lapangan yang paling sering kita kerja itu adalah kerja-kerja riset dan pendampingan di bidang politik, ya. Calon kepala daerah, calon anggota legislatif. Ya. Dan saat ini masih intens juga ya, masih aktif mendiskusikan soal politik di Sulsel. Iya. Nah, ada yang menarik fenomena sekarang Kak, yang kita lihat saat ini dihiasi dengan berita-berita di media yang beredar soal politik, soal siapa calon yang menurut para partai mengusulkan siapa kandidatnya. Gerindra sudah mulai membahas siapa calonnya. Kemudian apalagi Golkar juga sementara membahas calonnya, termasuk dengan Nasdem. Nah, memang kalau kita cermati ya, sejak tahun lalu sampai sekarang memang sudah ada beberapa figur yang berupaya untuk membranding diri ya, sebagai calon gubernur yang potensial untuk duduk. Nah, yang pertama itu ya tentu mantan gubernur kita, Pak Andi Sudirman Sulaiman. Nah, dan saat ini sudah kembali melakukan sosialisasi diri ya, melalui atribut-atribut luar ruangan. Kemudian akun-akun medsosnya juga sudah mulai aktif dan menyasar para pemilih ya. Iya, sudah kayak. Ya, kemudian yang kedua yang sempat kencang itu Bapak Ilham Arief Sirajuddin. Ya, kemarin itu di akhir 2023 Pak Ilham itu sempat menabur secara gila-gilaan jumlah baliho yang cukup signifikan ya. Jadi hampir di setiap sudut jalan ya, di setiap daerah bahkan lorong itu kita bisa melihat gambar Bapak Ilham. Hampir semua kan? Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu Bapak Dhani Pomanto. Ya, sudah. Pak Dhani Pomanto ini terutama saat beliau memegang apalagi posisi ketua IKA Unhas wilayah. Ya, jadi aktivitasnya sebagai ketua IKA Unhas wilayah itu sepertinya berbarengan dengan kunjungan-kunjungan politiknya ke beberapa titik di daerah. Ya, betul. Ya, bahkan sudah ada beberapa atribut Sulawesi Selatan tambah baik gitu ya, itu tagline. Lebih baik. Ya, lebih baik ya, itu tagline beliau. Memang ada figur-figur potensial yang lain seperti misalnya Pak Adnan ya, Ibu Indah Bupati dari Luhut Utara ya. Saya pikir kesemua figur ini sampai setelah selesainya sengketa di Mahkamah Konstitusi ya barangkali masih relatif tiarap ya. Ya, jadi tapi saya yakin nanti di bulan Mei ya, apalagi memang kayaknya bulan Mei sudah masuk tahapan pemilihan kepala daerah. Para figur ini akan mulai menyalakan mesin timnya ya. Menyalakan mesin timnya, melakukan gerilya kedua target. Yang pertama adalah gerilya ke partai-partai politik. Nah, karena mereka lah yang memegang tiketnya yang diatur oleh undang-undang. Nah, kemudian yang kedua menyasar segmen-segmen pemilih yang cocok dengan mereka. Nah, ada juga yang jarang sih didiskusikan, ada RMS. Menurut kita peluang ketua partai menjadi calon gubernur bagaimana? Maksudnya kita lihat Nasdem misalnya, atau peluang potensi partai Nasdem ini seperti apa? Partai Nasdem ini partai yang besar di Sulsel. Nah, salah satu indikator yang jelas dari kebesaran Sulsel itu adalah kemampuannya untuk merebut kursi ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, betul. Yang sebelumnya dipegang oleh Partai Golkar gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Partai Nasdem juga secara signifikan menambah kursinya
baik di tingkat provinsi Sulawesi Selatan atau di tingkat DPRD kabupaten kota itu mengalami peningkatan yang peningkatan yang sangat signifikan ya. Ya memang ada yang mengatakan bahwa peningkatan kursi yang signifikan ini akibat kotail ya, efek ekor jas dari pencalonan Anies kemarin yang memang cukup disukai oleh masyarakat Indonesia Timur. Tapi memang saya pikir kekuatan Nasdem Sulsel itu ada di figur ketua, sekretaris dan komposisi caleg yang bagus. Ya, yang dipasang di setiap dapil ya, mulai dari DPR RI, kemudian DPRD provinsi sampai di DPRD kabupaten kota. Nah, inilah yang nanti mengupgrade jumlah kursi Nasdem secara signifikan. Nah, karena jumlah kursi yang sangat signifikan, apalagi jumlah di kursi di DPRD provinsi itu kan cukup 17. Cukup, ya. Nah, itu berarti Partai Nasdem itu bisa mengusung paket calon gubernur dan wakil gubernur walaupun tidak berkoalisi dengan partai yang lain. Nah, sendiri bisa ya? Sendiri bisa. Nah, ini kekuatannya Partai Nasdem. Artinya semua bakal kandidat, bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur itu sangat-sangat mempertimbangkan Partai Nasdem sebagai calon kendaraan politiknya. Dan semua partai dan semua elit pasti akan dibuat cemas oleh Partai Nasdem. Ya, bayangkan kalau Partai Nasdem yang dipimpin oleh RMS sama Sahar itu duduk minum kopi ya sambil merokok. Kemudian nanti mereka memutuskan calon gubernur dan wakil gubernurnya di injury time ya. Ngeri-ngeri juga ya, jelang batas akhir pendaftaran di KPU provinsi itu pasti bisa membuat cemas ya partai-partai lain atau gerbong-gerbong politik lain di Sulawesi Selatan. Kalau menurut Kak ini apa sih yang membedakan Nasdem dengan selain struktur, apa yang membedakan Nasdem dengan partai-partai lain misalnya di Sulsel? Saya pikir faktor RMS itu sangat signifikan ya, dalam memperkuat dan mengkonsolidasi mesin Partai Nasdem. Sejak Partai Nasdem ada ya, terutama di Sulawesi Selatan, memang di bawah kepemimpinan Pak Rusdi Masena, Nasdem memperlihatkan taji politiknya secara signifikan ya. Keluar tajinya ya? Keluar taji. Ya sebenarnya bukan cuma Pak RMS, tapi dua orang sidrap ini ya, RMS dengan Sahar. Sekampung ini. Ya, sekampung ini ya. Ya, jadi Pak RMS dengan Sahar itu kan sama-sama orang sidrap, walaupun ada sinjainya juga Pak RMS ya. Itu berhasil membawa Partai Nasdem menjadi partai yang sangat diperhitungkan di Sulawesi Selatan. Karena memang kalau kita bertanya ya apa yang bisa membesarkan partai, ya itu ada dua variabel utama. Yang pertama faktor infrastruktur politik, struktur organisasi itu mesti lengkap ya, termasuk pengurus-pengurusnya sampai di tingkat kecamatan. Kalau di Nasdem itu Dewan Pimpinan Cabang namanya. Itu sampai ya? Sampai ya. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor figur ya, yang menjadi leader, yang menjadi pimpinan di setiap tingkatan pimpinan partai. Ya, terutama di provinsi. Ya, PRMS itu sangat agresif dalam berpolitik. Sahar juga itu sangat agresif dalam berpolitik. Dan total dalam memperjuangkan target politik mereka. Nah, dan totalitas ini saya pikir menulari ini ya. Menulari para kader-kader dan pengurus Partai Nasdem di setiap tingkatannya, terutama yang ada di kabupaten kota. Jadi Nasdem ini agak lumayan lengkap dengan figurnya RMS ya. Kira-kira peluang RMS nantikah di Pilgub bagaimana? Nah, dari beberapa hasil survei, RMS ini kan adalah orang yang cukup populer ya di Sulawesi Selatan, terutama di daerah Dapil 3 ya, Pindrasi Dapil Bekang sampai ke daerah Luwu dan Toraja itu. Nah, cuman memang kendalanya beliau itu adalah elektabilitas sebagai caleg gitu ya. Ini ditandai dengan perolehan suara yang sangat signifikan, 118.000 sekian. Tetapi elektabilitas sebagai calon gubernur itu belum bisa masuk ke 5 besar. Belum ya. Nah, ini barangkali pekerjaan rumah bagi RMS. Kalau misalnya memang beliau ingin mengendarai Nasdem, mencalonkan dirinya sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan.
Nah, jadi beliau mesti berupaya dan mencari cara dalam waktu sampai bulan November ini untuk mengupgrade ya, apalagi ini elektabilitas dirinya sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan, minimal masuk ke 5 besar. Karena kalau soal kendaraan saya pikir sudah selesai nih itu. Ya. Artinya dia bisa diusung tunggal oleh partai oleh Partai Nasdem dengan jumlah kursi yang 17 itu. 17 suara ya kan. Ya, jadi intinya kendalanya Partai Nasdem sekarang ini, ya partai memang secara kelembagaan itu sangat seksi secara politik, sangat diperhitungkan dalam kontestasi pemilihan gubernur nanti, tapi masih mesti mencari figur yang tepat. Ya. Ya, kira-kira siapa yang diusung ini yang bisa memperoleh kemenangan. Karena rugi juga ya kalau misalnya sebuah partai mengusung sebuah sosok lalu akhirnya kalah gitu. Nah, itu dia. Ya, jadi tujuan dalam berpolitik itu kan menang. Tapi ya, di Sulsel belum ada sejarah Nasdem kadernya, kader langsungnya untuk belum ada, jadi soal belum ada. Jadi selama ini hanya mengusung orang. Mengusung. Ya. Ya, kecuali memang Nasdem mau ini ya, mau membuat sejarah baru. Wah, ini sejarah. Ya, membuat sejarah baru. Kan sebenarnya nanti di Pilgub itu akan ada beberapa opsi ya. Yang pertama opsi Partai Nasdem mengusung kader internalnya sendiri sebagai calon gubernur. Nah, tapi kalau misalnya Partai Nasdem hanya menargetkan itu ya calon wakil gubernur, itu saya pikir sangat mungkin itu dengan jumlah kursi 17 itu. Kayak misalnya Ibu Fatmawati itu kan sudah banyak juga yang melakukan simulasi-simulasi. Ya, yang memasangkan beliau dengan beberapa calon gubernur ya, yang potensial. Ada yang memasangkannya dengan Adnan, ada yang memasangkannya dengan Andi Sudirman Sulaiman, ada yang memasangkannya dengan siapa lagi nih, Pak Dari Pomanto ya, bahkan Ilham Arif Sirajuddin. Tunggu Kak. Ini yang caleg 17 ini kan belum dilantik Kak? Ya. Berarti belum mengeluarkan rekomendasi dan belum masuk kerja. Tetap nanti yang dihitung tetap yang dihitung itu adalah hasil pemilu yang 2024 ini, di Undang-Undang Pilkada itu. Nah, memang belum dilantik tapi kan sudah disahkan hasilnya oleh KPU. Berarti sudah bisa mengusulkan? Masih sudah bisa mengusulkan. Jadi nanti ini kan putusan MK terakhir di tanggal 22. Oke. Nah, kemudian diumumkan kan, itu kan sudah bisa dikonversi menjadi kursi. Itu dia pertanyaan kemarin. Sudah menjadi kursi. Ini kan sekarang juga DPR sudah bisa dikonversi menjadi kursi. Sebenarnya untuk DPRD kabupaten kota dan provinsi ini sudah selesai. Dengan selesainya pleno di tingkat kabupaten, di tingkat kota, dan di tingkat provinsi di Hotel Claro kemarin. Yang masih jadi perdebatan di pusat ini soal Pilpres. Ya, Pilpres dan perolehan kursi tingkat nasional untuk DPR RI. Ini jadi kalau kalau provinsi dan kabupaten kota sudah berarti hasil suara Nasdem di Pileg ini itu sudah bisa dikonversi dan mengusung kursi nanti untuk karena kan nanti tanggal 22 itu sengketa MK sudah selesai. Ya, dan diumumkan nanti oleh oleh KPU ya, dan suara itu dikonversi menjadi kursi. Berarti 17 suara ya kan? Ya, kan nanti penetapan itu dalam bentuk hasil pleno terakhir atau apa namanya itu di KPU berupa surat keputusan itu kan nanti di bulan Juni. Ya. Ya, kan kita pilkada bulan November. Ya, mungkin di bulan di bulan September atau Oktober orang sudah mulai mendaftarkan calon di KPU kan. Jadi ya sudah bisa. Berarti aman ya. Aman. Jadi jumlah kursi sudah ditetapkan walaupun anggota dewannya nanti dilantik di bulan Oktober. Nah, cuma memang yang sayang ini anggota dewan yang terpilih yang mau maju lagi di pilkada. Iya, itu dia. Nah, bagaimana? Jadi dia harus merelakan dirinya kan untuk di PAW, jadi tetap dilantik kan. Dilantik ya belum sempat kayaknya merasakan fasilitas sebulan. Ya, mesti di PAW oleh kader lain yang yang suaranya lebih di bawah. Artinya tidak rugi bagi partai, yang rugi bagi figurnya kan. Kan terpilih jadi anggota DPR juga kan butuh kos. Nah, selain itu Kak, RMS punya kursi maju di Pilgub. Selain itu kekuatan apa lagi yang dimiliki RMS menurut pandangan kita? Nah, RMS ini kan
Dia sosok politisi yang unik karena dia merupakan semacam kolaborasi lah antar politisi dengan pengusaha ya. Dan pemerintah juga mungkin. Ya, itu dia mantan kepala daerah kan? Iya. Kepala daerah 2 periode. Nah, jadi dia paham soal mekanisme bagaimana menjalankan pemerintahan ya di tingkat daerah. Iya. Dan saya pikir akan ada kemiripan dengan pengelolaan pemerintahan di tingkat provinsi. Kemudian yang kedua dia adalah pengusaha ya, pengusaha artinya maksud saya begini, setiap kontestasi politik jika kita ingin memenangkannya pasti membutuhkan sejumlah logistik gitu ya, sejumlah minimal logistik. Iya. Ya, kalau dalam konteks pilgub ini ya nilainya tidak main-main juga. Iya. Ya, artinya kita tidak bicara money politik, yang kita bicarakan ini cost politik ya. Cost politik yang membiayai tim itu kan luar biasa. Bayangkan kalau kita sudah punya tim di 24 kabupaten kota, pertemuan rutin saja setiap minggu itu kan banyak juga uang juga itu. Iya. Dan Pak Rusdi Mas ini saya pikir tidak apalagi tidak akan kesulitan lah gitu ya. Buktinya dia dan istrinya bisa duduk bersamaan dengan jumlah lebih 100.000. Iya. Kan yang luar biasanya istrinya di dapil 1. Iya. Dia di dapil 3 ya. Iya. Ini kan itu antara selatan dan utara. Iya. Ini kan juga sebenarnya menjadikan indikasi bahwa Nasdem ini siapapun yang dia usung kemungkinan bisa menjadi pemenang. Iya. Cuma mencari figur yang tepat gitu ya. Buktinya Ibu Fatmawati dapil 1 jumlah suaranya 100.000 lebih. Bahkan dua kursi dan sejarah baru Nasdem juga. Iya, 2 kursi kan Rudin Delano nanti maju sebagai calon wali kota kan rencananya. Iya. Nah, kemudian dia kan kalau kita pikir Ibu Fatmawati itu kan secara kedaerahan tidak berbasis di dapil 1 kan? Iya. Itu betul. sempat yang menjadi keraguan beberapa pengamat kemarin. Iya. Tapi ternyata dalam waktu yang singkat setelah mem-PAW Pak SCL itu kan. Iya. Ya, dia bisa bergerak cepat gitu ya. Iya. Kemudian mencari jejaring suara dan menghasilkan perolehan suara yang sangat signifikan. Sangat kan? Ya, ini bahkan ada incumbent yang jauh. Ya itulah, ini menandakan bahwa mesin politik Nasdem ini sangat siap untuk menghadapi pilgub ya. Cuma mencari figur yang tepat. Ya, itu. Kalau saran kita figur-figur yang tepat di Nasdem ini siapa saja? Kan skemanya ada 2. Kalau misalnya ngotot memang 3 lah ya, 3 pilihan. Iya. 2 lah. Nah, kalau misalnya skema pertama ngotot misalnya mendorong ketua DPW ya, maka Pak Rusdi Mas sejak dari sekarang mesti mempersiapkan diri ya, mendongkrak elektabilitas. Secara signifikan. Saya pikir Nasdem siaplah untuk melakukan itu dengan segala infrastruktur partai sampai ke tingkat kecamatan. Tapi tunggu, ketua Partai Nasdem ini itu agak lengkap juga ya, mulai dari pengusaha, kemudian politisi, kemudian punya pengalaman di pemerintahan. Itu kan jarang calon gubernur yang selama ini beredar itu memiliki kapasitas seperti itu ya. Betul, artinya kalau soal kapasitas pribadi kita tidak bisa tidak usah meragukannya lagi ya. Ini soal peluang kemenangan ya, itu agak berbeda berbeda. Banyak orang yang punya kapasitas diri yang mumpuni tapi tidak punya peluang untuk menang. Oh, berarti bukan menggaransi juga di situ ya? Ya, jadi intinya PRMS ini kapasitas pribadinya kita tidak usah ragukan. Pengalaman politiknya sudah sangat matang ya. Yang terpenting adalah dia mesti mencari cara agar peluang menangnya itu di atas semua kandidat yang lain. Nah, itu dia. Ya, dan cara mengukurnya ya survei kan. Satu-satunya cara survei. Nah, kemudian yang kedua, dia bisa saja tidak mengusung ketuanya sebagai alias Pak RMS sebagai calon gubernur. Dia mengusung ya calon gubernur yang yang berpeluang besar kayak misalnya Adnan ya. Adnan kan punya keluarga Israel kan punya istilahnya ini hubungan yang spesial dengan Pak RMS. Iya, ada hubungannya. Ya, sejak Pak RMS masuk ke gelanggang politik di Partai Bintang Reformasi dulu kan. Iya. Nah, kemudian masuk ke Golkar. Beliau kan bendaharanya Pak SCL. Ya. Nah, beliau juga dalam beberapa perhelatan pilkada ya, waktu dia juga maju sebagai calon kepala daerah ya, gerbong SCL juga punya investasi besar ya. Saya pikir Adnan lebih cocok.
kemarin juga ke ya. IR juga ya. Iya. Iya. Jadi saya pikir ya figur Adnan itu bisa Punya potensi juga. punya potensi untuk diusung oleh Nasdem ya, karena punya persambungan kekeluargaan, punya persambungan histori dan persambungan kepentingan politik lah ya. Artinya Pak SL juga terakhir dicalonkan di di Nasdem ya. Di 2019 dapil 2 kan di Nasdem juga. Jadi memang antara gerbong SCL dengan Nasdem ini ya punya hubungan dekat. Kalau Andi Sudirman Sulaiman di Nasdem jauh ya? Saya pikir Andi Sudirman Sulaiman ini kan dia sering diasosiasikan dengan Partai Gerindra ya. Iya. Karena keluarga Pak Amran, gerbong Pak Andi Amran Sulaiman itu sudah identik dengan gerbong Gerindra Sumsel. Nah, jadi kalaupun misalnya mau mengusung siapa ini Andi Sudirman Sulaiman atau siapapun, misalnya Adnan atau siapapun, rugi rasanya kalau Partai Nasdem tidak menjadikan kader tulennya sebagai calon wakil gubernur. Betul. Karena dia pun 17 kursi. Iya. Ya, apakah Ibu Fatma itu bisa sekali ya? Bisa ya. Kalau Sahar kan sekretaris mau maju di Sidrap. Iya. Pak RMS, tapi saya pikir bukan makomnya itu ya. Bukan ya. Wakil gubernur ya. Iya, bukan. Kalau saya dia tetap jadi ketua, kemudian menjadi anggota DPR RI, ya gubernur itu juga bisa hormat sama anggota DPR RI ya. Iya, apalagi ketua partai. Ketua partai dia mengelola anggaran yang tidak sedikit. Nah, itu kalau itu saran saya. Kalau kader-kader Nasdem ini misalnya Pak Dani kan pernah di Nasdem, kita lihat sejarahnya, dan Pemantau ini diusung oleh Nasdem juga di Pilgub. Kira-kira hal seperti ini bisa serupa di Pilgub? Ya, memang Pak Dani pernah di Nasdem ya. Cuma sempat ada keretakan gitu ya. Iya. Ya mungkin karena besarnya tarikan-tarikan politik. Ya kita juga tidak bisa salahkan sepenuhnya Pak Dani atau siapapun. Karena terkadang ada ada kekuatan politik yang melampaui mereka kasihan. Di luar batas. Ya artinya kalau mereka tidak ikuti itu bisa mengakhiri karir politik. Iya. Gitu ya, tanda kutip ya. Iya. Nah, jadi mereka terpaksa ikut arus. Ya Pak Dani agak renggang lah dengan dengan Partai Nasdem. Hijrah ke partai lain. Ya kecuali kalau Pak RMS dengan Pak Dani membangun komunikasi kembali. Ya. Nah itu dia. Ya walaupun memang ada beberapa pihak ya termasuk pengamat itu yang ya artinya melihat adanya peluang Dani Fatma jilid 2 kan. Ya tapi dulu di Kota Makassar, sekarang naik level ke itu isu menarik provinsi. itu. Karena memang Pak Dani juga ya termasuk ini ya di 5 besar elektabilitas tertinggi. Nah, kau perhatikan kalau kita lihat perkembangan hari ini, memang 3 partai besar ini akan bertarung mungkin. Ada Gerindra, Nasdem dan Golkar ya. Dan itu yang menarik. Isu Dani Fatma jilid 2 ketika Nasdem mengusulkan kadernya. Iya. Cuma kan begini ya, kita mesti juga memperhatikan efek pilpres kemarin. Dia masih ada pilpres. Ya, jadi dari 3 partai ini ya Nasdem kamar sendiri ya. Yang satu kamar itu Gerindra dengan Golkar gitu ya. Iya. Jadi kalau kita melihat konstelasi pasca pilpres dan kita asumsikan hasil peta di pilpres kemarin itu masih akan berpengaruh ke peta pilkada, ya kemungkinan ya masih lebih mungkin berkoalisi Gerindra dengan Golkar gitu ya, ketimbang Gerindra dengan Nasdem atau Golkar dengan Nasdem. Tapi kan Nasdem it's okay saja kan, ya 17. Kira-kira mau mengusulkan Moti, mau ada teman tidak ya? Betul. Ya kalaupun misalnya ada isu, ada satu pihak yang mau mau memborong partai dan melawan kotak kosong, agak sulit juga kalau Nasdem gitu ya, tidak berpihak di dia kan. Dia mau borong partai, yang penting saya cukup kan? Iya. Jadi ada kemungkinan kotak kosong, ada yang skenario kotak kosong di Sulsel. Ada yang menginginkan. Iya. Bagaimana tanggapan kita? Kalau saya tidak sehat lah bagi demokrasi di Sulsel ini untuk ya. Kalau misalnya skema kotak kosong. Ya. Kenapa saya bilang tidak sehat? Itu menutup peluang regenerasi politik di Sulsel.
Nah, saya pikir para elit politik ini, saya tahu ya, mereka kental dan berjuang untuk memperjuangkan kepentingan kelompok dan dirinya masing-masing. Tapi saya pikir para elit kita juga masih berpikir soal dia masa depan demokrasi di Sulawesi Selatan. Kalau misalnya kita masih memikirkan ya demokrasi Sulawesi Selatan, ya mesti ada konstelasi, ada pertarungan gitu ya. Iya, jangan kotak kosong ya. Iya, jangan kotak kosong. Itu kan tidak baik itu ya, bagi kalau saya perlu itu sudah review di Mahkamah Konstitusi ya. Ya minimal ada 2 calon lah. Ini bukan soal kalah menang ini ya. Ini soal pendidikan politik ke para pemilih. Kira-kira. Harapan kita guys soal tadi isu soal RMS maju di Pilgub atau kader Nasdem yang maju di Pilgub, apa yang menjadi poin-poin pentingnya? Ya saya pikir Partai Nasdem ya dengan hasil pemilu ini akan menjadi partai yang menentukan peta politik di Sulsel 5 tahun akan datang ya, 2029. Saya berharap ya karena Nasdem ini bisa mengusung kandidatnya sendiri tanpa mesti berkoalisi, ya Partai Nasdem mesti apalagi istilahnya ini mensortasi ya, dengan seksama ya. Jadi ini bukan hanya soal siapa yang berpeluang menang atau tidak, tapi yang juga berkapasitas lah. Berkapasitas. Ya, punya pengalaman pemerintahan. Karena posisi kepala daerah ini kan ujung penanya ini menyangkut hajat hidup jutaan orang ya. Dan kesejahteraan juga masyarakat. Iya, itu jadi soal. Iya. Ya kita ini politisi juga ya. Ya apa artinya pahamlah dengan kita tahu bahwa menang kalah itu menang dalam politik, tapi ya mesti ada pertimbangan etis lah, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan hanya keluarganya, bukan hanya teman-temannya, ya termasuk ya hajat hidup orang yang tidak memilihnya. Betul. Ya itu yang mesti diketahui oleh para elit politik kita. Oke, barangkali itu. Terima kasih atas kehadirannya. Tentunya ini sangat membuka cakrawala kita berpikir soal politik ke depan, dan mungkin bukan terakhir kalinya. Kasra ke sini, mungkin akan banyak episode lain kita bahas tentang politik. Memang saat ini episode kita segmented, memang tidak terlalu banyak mencampurkan, itu cukup satu tapi punya pengaruh untuk di situ. Dan ke depan kita akan banyak bahas isu-isu politik termasuk